Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kompetensi Lanjut dan Big Data mengenai metode dan tool pengembangan dan penerapan Big Data, Data Mining, Data Science, dan AI. Berikut adalah latar belakangnya. Cara yang dapat membantu menjadi Big Data menjadi informasi yang bermanfaat adalah data mining. Sebagai ilmu yang terus berkembang, data mining sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai bidang kehidupan. Data mining merupakan teknik yang dapat membantu memprediksi fenomena suatu objek yang diliti dengan terlebih dahulu mengetahui atau tidak mengetahui suatu kelas suatu objek tertentu melalui masukan dari data besar atau big data. Itu adalah pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah apa itu metode dan tool pengembangan dan penerapan. Yang kedua, apa saja metode dan tool pengembangan dan penerapan big data, data mining, data science, dan AI. Mengingat hal ini, metode penelitian dapat dimasukkan ke dalam 3 kelompok berikut. Yang pertama, dalam kelompok pertama kami memasukkan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data. Yang kedua, kelompok kedua terdiri dari teknik-teknik statistik yang digunakan untuk membangun hubungan antara data dan yang tidak diketahui. Yang ketiga, kelompok ketiga terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk mengevaluasi keakuratan hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan, yaitu adalah machine learning, pembelajaran mesin atau machine learning berfokus pada tugas memungkinkan sistem komputasi untuk belajar dari data tentang bagaimana melakukan tugas yang diinginkan secara otomatis. Pembelajaran mesin memiliki banyak aplikasi termasuk pengambilan keputusan, peramalan atau prediksi, dan ini adalah teknologi kunci yang memungkinkan dalam penyebaran penambangan data dan teknik data besar di berbagai bidang perawatan kesehatan, sains, teknik, bisnis, dan keuangan. Nah, yang kedua ada supervised learning. Supervised learning ini merupakan kelas dari ML, yaitu machine learning. Tugas pembelajarannya adalah membuat generalisasi dari set pelatihan yang diberi label oleh penyelia untuk membuat informasi tentang kelas dari suatu contoh, sehingga prediksi dapat dibuat tentang contoh-contoh baru yang belum terlihat. Nah, jika output atau prediksi milik untuk sekumpulan nilai yang berkesinambungan, maka masalah seperti itu disebut regresi. Sedangkan jika keluarannya mengasumsikan nilai diskrit, maka masalah tersebut disebut klasifikasi. Berikut ini kami secara singkat menyajikan beberapa teknik klasifikasi, yaitu naive Bayes classifier, yang kedua ada decision tree, dan yang keempat ada yang ketiga ada support vector machine. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk metode selanjutnya ada unsupervised learning techniques. Di sini merupakan metode yang dipakai adalah clustering. Jadi dalam clustering ini dilakukan pengelompokan, di mana tugasnya adalah untuk mengkategorikan tanpa memerlukan satu set pelatihan yang berlabel. Contohnya ke dalam klaster atas dasar dari kesamaan yang dirasakan. Clustering ini digunakan untuk mencari kelompok input yang memiliki kesamaan dalam karakteristiknya. Jadi secara intuitif pengelompokannya akan mirip dengan klasifikasi tetapi tidak terawasi. Untuk metode selanjutnya ada reinforcement learning, yang merupakan teknik machine learning berbasis reward atau punishment. Di teknik ini dilakukan berdasarkan input yang diterima, akan melakukan beberapa dari input yang diterima nanti akan dilakukan tindakan yang berpotensi mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Metode yang lain ada deep learning, di mana teknik machine learning yang terdiri dari arsitektur yang dalam dan kompleks. Deep learning ini terdiri dari beberapa lapisan pemrosesan yang masing-masingnya mampu menghasilkan respon non-linear yang sesuai dengan input data.
Jadi lapisan ini terdiri dari berbagai prosesor kecil yang berjalan secara paralel untuk memproses data yang disediakan. Prosesor ini disebut neuron. Deep learning ini sangat efisien dalam pengenalan pola, gambar, dan alami dalam pemrosesan bahasanya. Deep learning menemukan aplikasinya dalam spektrum aplikasi yang sangat luas, mulai dari perawatan kesehatan hingga industri mode, dan dengan banyaknya raksasa teknologi utama seperti Google, IBM, dan Facebook yang menerapkannya untuk menciptakan produk-produk cerdas terbaru lainnya. Metode selanjutnya dan numeric prediction atau prediksi numerik. Prediksi numerik ini dilakukan untuk memprediksi atau mengkategorikan hal-hal yang berkaitan dengan numerik ataupun angka. Misalnya akan mempertimbangkan masalah klasifikasi. Nantinya ini akan berdasarkan fitur yang diberikan. Permainannya nanti akan dimainkan atau tidak dalam jumlah numerik dan berapa lama waktunya. Sebuah permainan ini kemungkinan akan dimainkan dan diprediksi hasilnya akan diprediksi nantinya akan menghasilkan output. Dan metode yang selanjutnya ada tren baru dalam teknologi database atau NoSQL. Dengan munculnya big data dan web 2.0 ini akan memiliki sejumlah besar data yang tidak terstruktur seperti dokumen kata, email, posting blog, data sosial, dan multimedia. Database NoSQL ini atau non-relasional dikembangkan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur, di mana basis data NoSQL ini akan didistribusikan dan di sini akan mudah diskalakan, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan metode yang lainnya. Namun, kekurangan dari database NoSQL ini biasanya tidak didukung dengan set ACID atau atomicity, konsistensi, integritas, dan daya tahan, sebagaimana didukung oleh database relasional. Jadi di sini akan memprogram fungsionalitas secara manual ke dalam database NoSQL seseorang. Selanjutnya ada tools. Tools ini merupakan suatu alat entitas yang akhirnya tidak secara dominan disengaja. Misalnya pisau. Alat pisau dapat digunakan untuk memotong sepotong roti, tetapi kapasitas ini digunakan oleh suatu intensionalitas yang berasal dari entitas lain seperti manusia. Jadi definisi ini akan sangat memungkinkan seseorang untuk mengeksplor ekstremitas spektrumnya. Tool sendiri juga merupakan instrumen manusia yang namun dapat berkontribusi pada instrumentalisasinya. Jadi pada big data atau data science dan artificial intelligence ini, tools akan sangat berpengaruh untuk mengatasi permasalahan sosial. Beberapa tools yang digunakan itu ada Hadoop, Cloudera. Untuk Hadoop sendiri, ini merupakan kerangka kerja yang memungkinkan kita memproses terdistribusi dari kumpulan big data pada seluruh kelompok komputer menggunakan model pemrograman yang sederhana dengan namanya model pemrograman MapReduce. Untuk Cloudera, di sini merupakan platform modern untuk manajemen dan analisis data yang menyediakan platform Apache Hadoop untuk
membantu dunia bisnis memecahkan masalah-masalah paling menantang terkait data, khususnya yang jumlahnya yang sangat besar. Cloudera ini mirip seperti Red Hat, yaitu sama-sama berbasis teknologi Hadoop, namun distro Cloudera. Tools yang lain ada RapidMiner. RapidMiner sendiri merupakan alat untuk melakukan data mining, untuk menganalisis data mining dan membuat model. Fungsi RapidMiner ini sangat terbatas, hanya untuk merekayasa fitur baru dari fitur yang sudah ada, seperti pembuatan interaksi multiplikasi, dan untuk pemilihan fiturnya nanti akan berdasarkan interkorelasi fitur satu sama lain dengan ukuran hasilnya. Untuk serangkaian algoritma dari RapidMiner ini ada klasifikasi dan regresi yang sangat luas sebagai algoritma untuk pengelompokan dan penambangan aturan asosiasi dan aplikasi lainnya. Algoritma lainnya ini sering terdiri dari operator yang terdapat di RapidMiner, misalnya untuk melakukan pemilihan ensemble atau model batching. Selain itu, untuk metode resampling seperti bootstrap, tetapi lebih terbatas pada data miningnya. Tools yang lain ada Mahot. Mahot ini merupakan proyek Apache yang menawarkan algo untuk kelas pengelompokan dan pemfilteran kolaboratif yang berbasis batch yang berjalan di atas Hadoop. Apache Mahot ini merupakan platform terbuka untuk pembuatan aplikasi yang dapat diskalakan dengan pembelajaran mesin atau machine learning. Tujuannya untuk membuat orang ilmuwan data atau peneliti menerapkan algoritma merekanya sendiri. Apache Mahot ini gratis digunakan di bawah lisensi Apache dan didukung oleh komunitas pengguna yang sangat besar. Baik, selanjutnya yaitu tools yang berikutnya untuk pengembangan big data, data mining, data science, dan AI. Ada Orange atau orange.bylab.si, itu merupakan paket visualisasi dan analisis data. Sementara itu, memiliki algoritma dan alat yang jauh lebih sedikit daripada RapidMiner, WK, atau Penime, yang memiliki lebih bersih dan antarmuka yang lebih mudah untuk dipahami, dengan widget berkode warna yang membedakan antara input dan pembersihan, visualisasi, regresi, dan pengelompokan. Tools ini menawarkan banyak algoritma yang umum digunakan seperti k-nearest neighbor, random forest, klasifikasi naive Bayes, dan support vector mesin. Orange juga memiliki modul visualisasi yang dapat disesuaikan untuk presentasi model hasil dengan dokumentasi yang wajar. Namun, Orange agak terbatas dalam skala data yang dapat diproses sebanding dengan Excel. Kemudian tools yang berikutnya ada DataMelt. Nah, DataMelt ini dapat melakukan komputasi matematis, analisis statistik, data mining, dan juga visualisasi data. DataMelt atau DMelt adalah perangkat lunak untuk komputasi numerik, statistik, analisis volume data besar atau big data, dan visualisasi ilmiah. Program ini dapat digunakan di banyak bidang seperti ilmu alam atau sains, teknik, pemodelan, dan analisis pasar keuangan. DMelt adalah platform komputasi. Hal ini dapat digunakan dengan bahasa pemrograman yang berbeda pada sistem operasi yang berbeda. Tidak seperti program statistik yang lainnya. DMelt ini tidak terbatas pada satu bahasa pemrograman. DMelt memungkinkan penggunaan bahasa yang diketik secara dinamis dan secara signifikan lebih cepat daripada Python standar yang diterapkan di C. Tools berikutnya adalah SAS. Nah, SAS ini merupakan salah satu alat data science yang secara khusus dirancang untuk operasi statistik. SAS merupakan perangkat lunak closed source yang digunakan oleh organisasi besar untuk menganalisis data. SAS menggunakan bahasa pemrograman SAS untuk melakukan pemodelan statistik. Tools ini banyak digunakan oleh para profesional dan perusahaan yang bekerja pada perangkat lunak komersial yang dapat diandalkan. Kemudian ada BigML adalah alat data science lainnya yang banyak digunakan.
BigML memberikan lingkungan GUI berbasis cloud yang dapat sepenuhnya berinteraksi dan dapat digunakan untuk memproses algoritma machine learning. BigML menyediakan perangkat lunak standar untuk penggunaan cloud computing untuk kebutuhan industri. Melalui itu, perusahaan dapat menggunakan algoritma machine learning di berbagai bagian perusahaan mereka. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan software ini untuk prediksi penjualan, analisis risiko, dan inovasi produk. BigML mengkhususkan diri dalam pemodelan prediktif menggunakan berbagai algoritma machine learning seperti clustering, klasifikasi, prediksi time series, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tools lainnya yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, tapi kita biasa mengenalnya, yaitu ada Microsoft Excel, kemudian juga ada TensorFlow, Scikit-learn, ada Jupyter juga yang biasa digunakan untuk di Python, ada Apache Spark, Weka, dan Tableau. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode adalah berbagai prosedur, skema, algoritma, dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan tools merupakan alat yang digunakan dalam pengolahan big data, data science, dan artificial intelligence yang berpengaruh untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Metode yang digunakan dalam pengembangan big data, data science, dan AI adalah antara lain machine learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, deep learning, association rule learning, analisis prediksi, prediksi numerik, dan lain-lain. Sedangkan tools yang biasa digunakan itu ada tadi TensorFlow, Scikit-learn, Jupyter, Tableau, Excel, BigML, Apache Spark, Mahold, DataMelt, Hadoop, Cloudera, RapidMiner, SAS, Weka, Orange, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.